tuh. Yes. Hah? Kayaknya belum sih ya. Ya, kalau menurutku sih belum. Menurutku sih udah ya. Kayaknya teman-teman masih suka ngejokes yang seksis ya. Emang ada? Oh, tahu sih, tapi aku nggak tahu cara pelaporannya. Kalau penanganan kekerasan seksual tuh sepertinya pernah dengar sih, tapi nggak tahu kantornya di sebelah mana kalau di Visipol. Selamat pagi, berdatang kemari menagih janji, jadikan Yakin nggak bakalan ada yang mau. Terus apa jaminannya ketika mereka mau lapor, ketika ada korban lapor? Apa yang mereka lakukan setelah ada korban yang melapor? Sepertinya masalah soal kekerasan seksual baik terhadap perempuan maupun laki-laki di dalam kampus kerap kali terjadi dan ini ramai lagi. Kampus menjadi salah satu ruang publik yang seharusnya mampu memberikan ruang aman bagi setiap elemen yang ada di lingkungan kampus. Akan tetapi, dalam beberapa tahun ke belakang, risiko kekerasan seksual di kampus justru semakin meningkat dan menjadi tren negatif yang masih saja terjadi. Komnas Perempuan mencatat bahwa selama periode 2017 sampai dengan 2021, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yakni sebanyak 35 kasus. Selain itu, menurut survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, pada tahun 2020 di 29 kota pada 79 kasus, terdapat 63% kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan semata-mata untuk tetap menjaga nama baik kampus. Dengan tingginya kekerasan seksual di kampus, pemerintah berusaha hadir dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya menjadi solusi dalam menangani kekerasan seksual jika kampus belum hadir untuk menjadi inisiator dengan mencegah dan memberi perlindungan untuk menghadapi kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, dalam menghadapi risiko kekerasan seksual di kampus, sejauh mana kebijakan yang telah dan akan dilakukan dalam membentuk ruang publik yang aman bagi seluruh elemen yang ada di lingkungan kampus? Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di Ruang Resiko. Ruang berbagi kisah, berbagi keluh kesah, dan tentu saja di berbagai macam resiko. Aku Vira dari Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik. Ada teman-teman juga di belakang layar. Halo teman-teman. Halo. Oke, kita hari ini juga dibersamai oleh Mbak Ari dari Visipol Crisis Center. Selamat pagi Mbak. Pagi Vira. Oke, terima kasih ya Mbak atas kesediaan waktunya. Nah, pada hari ini teman-teman kita bakal bincang-bincang santai terkait dengan salah satu topik yang mungkin tentu saja sudah bisa lihat teman-teman di layar kaca kalian yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual. Nah, isu ini kami pilih sebagai salah satu topik karena perlu banyak perhatian dan tentu saja pembahasan di dalamnya. Untuk itu, di sini kami menghadirkan Visipol Crisis Center sebagai layanan untuk membahas nantinya seluk-beluk tentang kekerasan seksual. Nah, terkait pengantar dulu nih teman-teman. Seperti yang kita tahu bersama, bahwasanya kekerasan seksual merupakan salah satu isu yang mana menurut catatan Komnas Perempuan ada sebanyak 35 kasus yang tercatat. Nah, itu baru yang tercatat teman-teman, belum yang tidak tercatat. Miris sekali bukan? Nah, untuk itu lebih lanjut kita akan bincang-bincang bersama Mbak Ari. Mungkin sebelum lanjut ke FCC nih Mbak, mungkin bisa dijelaskan dulu ke teman-teman apa sih itu kekerasan seksual? Apakah bentuknya itu hanya sebatas catcalling saja, atau stalking, ataupun kita saling touch aja itu termasuk kekerasan seksual? Monggo Mbak. Oke, ini cukup mendasar ya pertanyaannya, tapi memang awareness mengenai definisi kekerasan seksual itu penting banget untuk kita membedakan mana perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual dan mana yang bukan, seperti itu. Jadi kalau secara definisi kekerasan seksual memang semua percobaan, tindakan, ucapan, bahkan gesture kayak gitu
yang menyerang tubuh dan seksualitas orang lain, di mana itu berdampak merendahkan dan bisa berdampak menyakiti, menyerang seseorang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, itu sudah termasuk kekerasan seksual. Dan semua ini tentunya dilakukan tanpa consent atau persetujuan, kayak gitu. Jadi kalau dalam definisi kekerasan seksual ada 2 elemen nih yang perlu digarisbawahi, bahwa kekerasan seksual itu biasanya dilakukan dengan adanya relasi kuasa di dalamnya. Jadi perbedaan kepemilikan kuasa antara dua belah pihak itu bisa menimbulkan kekerasan seksual kayak gitu jika itu disalahgunakan. Yang kedua adalah terkait consent. Jadi consent ini bukan sekedar ya dan tidak ya, tapi consent itu juga ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Misalnya consent hanya bisa diberikan orang dewasa. Jadi anak-anak di bawah 18 tahun tidak bisa memberikan consent. Lalu consent hanya bisa diberikan ketika mereka sadar. Jadi tidur dalam pengaruh minuman atau pengaruh obat-obatan tidak bisa memberikan consent. Juga consent itu harus freely given, diberikan secara sukarela. Dan antusias gitu. Jadi misalnya itu dalam hubungan yang manipulatif, toksik dan lain sebagainya, kita harus menelusuri apakah konsennya benar-benar konsen atau konsen itu diberikan di bawah tekanan seperti itu. Jadi hal ini yang harus dipahami bersama sebelum kita tahu bahwa oh ini masuk kategori kekerasan seksual dan ini bukan kekerasan seksual seperti itu. Berarti tidak hanya sekedar apa yang saya sebutkan tadi, tapi begitu mendasar sekali kekerasan seksual dan itu perlu banyak pemahaman dari kita ya teman-teman. Oke, mungkin terkait dengan bentuk-bentuk yang tidak sedikit tadi ya Mbak. FCC sebagai salah satu layanan di kampus, terutamanya di tingkat fakultas, kalau tidak salah kami baru mengetahui dan ini inisiatifnya itu dari fakultas. Kemudian divisi Pol Crisis Center sendiri itu baru ada dibangunnya itu 3 tahun lalu. Karena terbilang baru, mungkin Mbak kenapa sih ada terdorong adanya FCC ini, kemudian tugas dan fungsinya apa aja? Oke, jadi memang FCC ini lahir dari inisiatif fakultas gitu. Kita ke belakang sejenak ya, dulu kalau entah teman-teman sudah aware atau tahu tentang kasus ini, tapi dulu rame-rame nih ada kasus Agni, kalau pernah ingat gitu ya di waktu itu. Nah, karena waktu itu Visipol merasa bahwa kebutuhan penanganan kekerasan seksual yang baik itu dibutuhkan gitu, makanya pihak dekanat dan didukung oleh elemen-elemen yang ada di Visipol menciptakan suatu nih kayak gitu. Terus mereka menciptakan buku panduan Visipol Crisis Center dan di tahun 2020 itu dari buku panduan ini dijadikanlah sebuah institusi yang namanya Visipol Crisis Center kayak gitu. Jadi memang awalnya memang dari inisiatif dari Visipol sendiri, tapi sejalan dengan itu ternyata di awal tahun 2020 keluar peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh masyarakat UGM. Jadi sejalan dengan universitas yang juga punya komitmen yang sama, makanya lembaga-lembaga penanganan kekerasan seksual di Universitas UGM utamanya kini sudah jauh lebih berkembang. Oke. Berarti mohon maaf, berarti untuk awal pembentukannya itu karena ada sebuah kasus gitu ya Mbak? Iya, sebenarnya kalau kasus itu kan di mana saja ada ya, bahkan tidak hanya di Visipol, di fakultas lain, di UGM, di universitas lain juga ada seperti itu. Nah, yang menjadi perhatian kita kan bahwa kita baru sadar belum ada nih penanganan kasus kekerasan seksual yang mungkin kita rasa bersama optimal, kayak gitu, ideal dan lain sebagainya. Makanya kita berusaha untuk memberikan menyediakan ruang atau fasilitas untuk menyediakan penanganan kekerasan seksual yang menurut kita ideal tersebut. Gitu. Dari kami pribadi mungkin ini patut diapresiasi juga sih Mbak, karena adanya keperhatianan ini, kemudian pembentukan ini tuh benar-benar sejalan dengan universitas juga. Terus baru-baru ini kalau tidak salah ada Permendikbud nomor 30 2021 sama Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Nah, ini menurut Mbak sendiri sebagai orang yang di dalam bagian pelayanan dan orang yang dari FCC, udah cukup efektif belum sih Mbak sejalan dengan adanya penekan perilaku tindakan kekerasan seksual itu? Oke. Kalau dua peraturan tersebut yang disebutkan itu bagi kami yang setiap hari struggling dengan isu ini sebagai angin segar, bahkan jalan tol ya, karena
dua peraturan ini membuka banyak sekali akses yang lebih luas, membuka banyak sekali awareness masyarakat mengenai isu ini. Contohnya saja tentang Permendikbud misalnya. Dulu kan tidak ada Permendikbud, tiap universitas itu kan belum ada urgensi untuk membuat satgas atau menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di universitasnya masing-masing seperti itu. Tapi sekarang ketika sudah ada Permendikbud, sudah ada aturan yang mengatur bahwa setiap universitas wajib ada satgas dan melakukan penanganan sesuai dengan aturan yang Permendikbud tetapkan, itu kan tidak bisa diabaikan oleh universitas. Jadi mau tidak mau penanganan di universitas itu jauh lebih baik daripada di masa lalu. Begitu juga dengan UU TPKS. Dulu misalnya ketika ada kasus kekerasan seksual itu kita sulit ya untuk mempidanakannya karena dulu belum ada undang-undang tentang kekerasan seksual. Yang jelas kita kesulitan karena tidak ada undang-undangnya begitu. Tapi ketika ini ada undang-undangnya, kita lebih banyak opsi gitu untuk memperoleh keadilan untuk bagi para penyintasnya seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang ini sensitif tapi benar-benar sudah ada acuan dari undang-undang tersebut, ada opsi untuk penanganannya lebih lanjut. Nah, mungkin berkaitan dengan itu FCC sendiri punya upaya mitigasi apa aja Mbak terkait dengan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus? Oke, kalau penanganannya sendiri kita kalau ngomongin penanganan sebenarnya tidak bisa lepas juga dengan pencegahan gitu ya. Tapi kalau misalnya penanganan dari awal kita menyediakan berbagai lini pelaporan untuk memudahkan ya setiap orang untuk melapor. Kita ada formulir daring yang bisa langsung diisi ketika mau melaporkan. Kita ada hotline yang bisa diakses baik melalui WhatsApp maupun telepon seperti itu. Kita juga ada email dan Instagram aktif yang bisa langsung di reach out, bisa melaporkan lewat situ juga atau kemanapun, atau misalnya datang ke kantor kami di kantor CDC Visipo juga bisa kayak gitu langsung lapor. Nah, pelaporan ini untuk kemudahan seperti itu. Kita laporan sebenarnya ada 3 jalur masuk gitu. Pelaporan langsung dengan tadi media-media yang sudah saya sebutkan. Lalu ada mekanisme rujukan. Jadi misalnya ada penyintas kekerasan seksual tapi dia melaporkan kasusnya di luar FCC. Tapi ketika memang dia masih sivitas akademika Visipol, itu biasanya oleh lembaga lain bisa langsung dirujuk ke FCC seperti itu. Lalu pintu ketiga adalah reach out. Ketika kita mendengar entah itu gosip, cerita, terus ada kasus terjadi kekerasan seksual nih seperti itu. Ketika kita tahu identitas penyintasnya, kita akan reach out dan menawarkan apakah mau dibantu oleh FCC seperti itu. Itu dari segi pelaporan kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah mereka mau melapor, tentu saja kita asesmen kondisinya terlebih dahulu. Apakah itu situasi yang urgent atau tidak urgent. Ketika itu urgent itu misalnya dia masih dalam kondisi trauma berat, masih menangis terus-menerus, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, lalu tugas kuliah berantakan misalnya seperti itu. Nah, jika keadaannya masih demikian, kita akan kita akan rujuk ke psikolog terlebih dahulu untuk dia pemulihan diri. Sama halnya dengan kekerasan seksualnya itu kekerasan fisik ya. Jadi kalau dia masih ada cedera fisik, kita akan refer dia ke rumah sakit untuk pemulihan dulu seperti itu. Nah, jika memang kondisinya sudah stabil gitu, baru kita melakukan yang namanya dokumentasi dan verifikasi kasus. Itu jadi nanti kita akan mendengarkan penyintas itu bercerita bagaimana kronologinya, kapan dan di mana, siapa saja yang terlibat, lalu misalnya kondisinya saat ini dampaknya ke dia apa saja, lalu siapa yang sudah mendengar cerita ini dan bagaimana responnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, nanti ketika sudah kita dokumentasikan ke formulir pengaduan FCC, nanti kita akan melaporkan ke pihak dekanat tentu saja bahwa telah terjadi laporan. Nah, kita nanti akan mendiskusikan bersama bagaimana penyelesaiannya. Ada berbagai macam jenis penyelesaian tergantung bagaimana kasusnya seperti itu, dan juga bagaimana request dari penyintas kayak gitu. Misalnya dia ingin kasusnya diteruskan ke Satgas UGM, kita akan rujuk ke Satgas seperti itu. Atau misalnya dia ingin pemulihan diri saja, kita akan menjadwalkan dia konseling dan pemulihan diri lebih lanjut kayak gitu. Secara garis besar untuk penanganannya. Oke, berarti secara umum atas kerjasama dan kesepakatan kedua belah pihak ya, sama-sama penyintas terus dari FCC juga.
Iya, karena kalau prinsip di FCC itu ada namanya survivor center. Kita berpihak pada penyintas. Jadi apa yang dimau oleh penyintas, apa yang dia kehendaki, itu penyintas yang membuat keputusan seperti itu. Jadi kita sebagai lembaga hanya menghormati, tapi tidak berarti bahwa kita tidak mendorong gitu. Karena biasanya penyintas itu juga ragu melapor atau ragu mengambil keputusan dan lain sebagainya karena dirinya belum pulih dan berdaya gitu. Jadi sembari kita pulihkan dan membuat dia berdaya kayak gitu, itu juga kita dorong dia untuk ayo kita melapor, ayo kita dan lain sebagainya. Tapi kalaupun dia tidak mau, kita akan menghormati keputusannya juga gitu. Baik. Berarti secara tidak langsung FCC juga bekerja sama dengan pihak lain ya Mbak. Misalnya tadi kan berkaitan dengan kesehatan, psikologi, kemudian hukum juga sampai Mbak. Iya. Jadi mitra itu sangat penting karena resource kami di fakultas terbatas ya. Jadi kayak misalnya mungkin psikolog di CDC ada, kita termasuk fakultas yang beruntung yang punya psikolog gitu. Tahun ini aja kita sudah ada 3 psikolog part time yang siap untuk melayani kondisi kesehatan mental teman-teman kayak gitu. Nah tapi kan itu bukan berarti di fakultas lain juga ada. Kita punya psikolog tapi misalnya dokter kan tidak ada seperti itu. Lalu kayak konseling hukum juga tidak ada. Makanya ini butuh mitra seperti itu. Tapi di FCC mulai akhir tahun lalu juga kita udah merekrut staf dengan latar belakang hukum. Jadi bisa juga konsultasi hukum tentang isu kekerasan seksual di FCC. Oke, baik. Mungkin selanjutnya nih Mbak, tadi sempat menyinggung beberapa poin tentang penyintas ya. Berarti kita kan tahu ya, mohon maaf, mereka mungkin mendapat labeling dari masyarakat secara stigma-stigma gitu. Berarti apakah terdapat hak dari penyintas yang mungkin perlu dan harus dilindungi Mbak? Oke. Biasanya unsur kerahasiaan itu yang penting ya, kayak gitu, selain juga keselamatan. Jadi tidak jarang juga loh ketika dilaporkan pelaku itu mengancam, mengikuti, menyerang penyintasnya. Jadi unsur keselamatan itu penting dan juga kerahasiaan. Makanya ketika ada pelaporan masuk, kita sangat berhati-hati terhadap datanya, termasuk juga identitasnya. Misalnya ada kebutuhan kita untuk mengkomunikasikan kondisinya ke departemen seperti itu, karena misalnya dia tidak bisa mengikuti UAS dan lain sebagainya karena ada kasusnya, itu kan departemen harus tahu. Nah kita harus meminta concern dulu kepada penyintas, apakah boleh kita bercerita tentang kasusmu ke departemen, kalaupun boleh sejauh apa kayak gitu. Nah ini untuk melindungi data-data ini juga kayak gitu, karena bagaimanapun juga di masyarakat kita itu kan mungkin sekarang awareness-nya udah cukup baik ya daripada di masa lalu, tapi kita tidak bisa menutup mata masih ada orang-orang yang victim blaming kayak gitu. Nah ini kan merugikan penyintas juga, dia sudah sebagai korban di victim blaming juga, mendapatkan stigma dan lain sebagainya. Nah untuk menghindari hal-hal ini kita sangat amat menjaga hak penyintas ya, keselamatan, kerahasiaan, kenyamanannya dia seperti itu. Baik, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan yang sudah Mbak berikan tadi cukup banyak ya, ternyata rangkaian-rangkaian yang perlu disiapkan untuk mengatasi kasus kekerasan di lingkungan kampus. Mungkin kedepannya nih Mbak, FCC itu bakal merencanakan apa aja sih mungkin terkait transformasi dengan bidang lainnya, kemudian ada perekrutan dari bidang yang mungkin belum ada di FCC itu sendiri, dan seperti apa sih rencana untuk mendorong teman-teman di luar sana kalau yuk sama-sama kita peduli terhadap diri kita, kemudian memitigasi hal ini agar tidak terjadi. Oke, kalau misalnya FCC itu memang secara jangka panjang gitu ya, kita itu punya tugas yang berat di pencegahan, karena mau tidak mau daripada menangani, kita tuh lebih baik mencegah gitu, jangan sampai terjadi. Karena penanganan itu sesuatu hal yang panjang ya di kekerasan seksual, dan itu melibatkan berbagai pihak kayak gitu. Semuanya akan lelah dan semuanya akan complicated lah kayak gitu. Nah kalau bisa sebaik mungkin kita mencegah hal itu tidak terjadi. Nah pencegahan ini kan harus menumbuhkan kesadaran dan awareness ke semua orang bahwa ini bukan tanggung jawab FCC saja loh, tapi tanggung jawab seluruh Visipol semua itu. Ya kita kan lingkupnya fakultas ya, jadi kita berbicara Visipol kayak gitu. Dan mungkin ke depan inginnya FCC itu kita lebih ingin mengubah budaya ya, yang ingin kita ubah. Misalnya budaya rape culture seperti itu, misalnya kayak kita menormalisasi catcalling, menormalisasi sexist jokes kayak gitu dan lain sebagainya di kalangan kita sendiri, baik di mahasiswa, dosen, teknik dan lain sebagainya. Nah, kita harus mengubah budaya itu, bahwa budaya itu sudah masuk kekerasan seksual dan baiknya kita sudah tidak lagi bercanda tentang itu, misalnya seperti itu. Juga budaya speak up.
untuk berani bilang tidak, untuk berani nge-stop kalau dia tidak suka, karena itu cukup sulit loh kayak gitu. Mungkin secara pengetahuan ya kita sudah paham unsur-unsur kekerasan seksual apa, ini sudah masuk kategori kekerasan seksual apa, tapi itu terjadi, ketika itu terjadi ke kita bingung nih, kita nggak enak ketika mau nge-cut atau bilang enggak kayak gitu. Nah ini kan tuh butuh untuk dilatih untuk speak up ini kayak gitu. Nah budaya-budaya macam ini yang ingin kita tumbuhkan di kita agar kita sama-sama bisa menjaga kayak gitu. Baik, menarik sekali ya. Jadi terkait dengan penjelasan dan pemahaman, saya tahu ternyata hal-hal kecil yang mungkin mewajarkan kondisi dia cuma megang aku aja, dia cuma manggil aku aja, ternyata itu termasuk kekerasan seksual ya Mbak? Iya, jika itu tidak nyaman penyintasnya, kita pakai POV-nya penyintas ya. Kalau dia sudah tersinggung, tidak nyaman, dilecehkan, itu sudah masuk kekerasan seksual seperti itu. Baik, mungkin untuk sebagai penutup ya Mbak, closing statement sekaligus gimana sih cara teman-teman untuk melapor, kemudian mungkin untuk menghormati haknya juga ke FCC. Gimana sih Mbak, mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman di rumah? Oke, jadi FCC itu punya nomor hotline yang teman-teman bisa hubungi seperti itu, yang saya tidak hafal, jadi teman-teman bisa mengakses Instagram FCC saja di @visipol-crisis-center. Nah di sana di link tree-nya sudah ada nomor hotline, lalu formulir pelaporan juga, dan tidak hanya melapor ya, kalau misalnya teman-teman ingin diskusi mengenai kekerasan seksual, kerjasama dan lain sebagainya, di sana juga ada formulir pengajuan kerjasama seperti itu. Nanti via apapun teman-teman reach out FCC akan kita tanggapi secepatnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Ari. Dari diskusi tadi teman-teman, mungkin teman-teman bisa menangkap dan memahami apa saja sih bentuk kekerasan seksual, kemudian bagaimana cara penanganannya, cara melapor di FCC sebagai salah satu bentuk lembaga, karena kekerasan seksual merupakan risiko yang harus dihadapi oleh hari ini di kampus. Sebagai lembaga pendidikan, kampus memiliki tanggung jawab dalam memitigasi risiko tersebut dan membangun lingkungan yang aman bagi seluruh elemen di dalamnya. Bersama FCC, kita harus sama-sama berkontribusi dalam mencegah dan melawan kekerasan seksual, sehingga mampu mewujudkan kampus yang sehat, aman, nyaman, dan beraktivitas. Risiko kekerasan seksual di kampus jadi isu yang harus sama-sama kita ringkus. Demikian dari saya dan Mbak Ari dan teman-teman semua. Sampai jumpa di Ruang Risiko selanjutnya. Dadah! Dadah!